Imanku tetap teguh di dalam Yesus.
kita berdoa. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kesesakan kami. Engkau satu-satunya penolong di dalam kebutuhan yang mendasar, yaitu akan keselamatan. Hal apapun yang ada dalam dunia ini, bahkan apa yang kami punya, tidak sanggup menolong kami Tuhan dari kebinasaan yang sedang menanti kami di dalam keberdosaan kami. Untuk itu kami mau nyatakan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya. Engkaulah yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi tujuan, menjadi kerinduan kami di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Karena kami tahu segala sesuatu apa yang ada dalam dunia ini akan berakhir, dalam relasi, dalam segala hal apapun Tuhan. Tetapi Engkau satu-satunya yang tidak pernah berubah. Engkau satu-satunya bagian yang tidak pernah terpisah dan diambil dalam kehidupan kami. Dalam hati kami boleh selalu bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Berkati kami jika sebentar kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk memahami dan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum yang boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini dalam judul perikop ucapan berkat iman. Ya, kita akan membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6. Bilangan pasalnya yang ke-6 kita akan baca dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini ya. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca dengan membuka suara kita. Mengeluarkan suara kita ya. Yuk. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ya mungkin di dalam judul perikop kita disitu dikatakan ucapan berkat imam, gitu ya. Tetapi kita melihat subjek siapa pemberi berkat itulah yang terutama. Sama seperti saya sebagai seorang pendeta, ya. Pak Menahem dan lain sebagainya. Bapak Ibu ketika mengucapkan berkat itu bukan saya yang memberikan berkat gitu ya. Tetapi apa? Tuhan memberikan berkat itu kepada setiap kita hanya melalui perantara gitu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Maka ini menjadi satu hal yang boleh menolong kita bahwa Tuhan satu-satunya sumber berkat, Tuhan satu-satunya adalah Allah pemberi berkat sejati atas kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata berkat, ya, ketika kita mendengar kata berkat, terutama di mana Bapak Ibu kita mendengar kata berkat itu? Ketika kita sedang berdoa, ya, Tuhan berkati, gitu kan? Tuhan berkati, Tuhan berkati keluargaku, berkati usahaku, berkati hidupku, berkati ini dan berkati banyak hal. Bapak Ibu kita mengatakan berkat. Kemudian kata berkat ini muncul kapan Bapak Ibu? Pada saat kapan? Biasanya ketika kita sedang bercakap-cakap ataupun melalui WhatsApp ada kata-kata apa? Tuhan memberkati, gitu kan? Tuhan memberkati. Nah, ketika kita mendengar kata berkat itu, selalu Bapak Ibu akan mengarahkan kita pada apa yang namanya berkat
jasmani ya. Diberikan umur panjang, diberikan kecukupan, diberikan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka saya katakan itu tidak salah. Karena itu adalah bagian juga dari berkat Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Dan juga kita perlu syukuri untuk hal itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi salah adalah ketika kita hanya terfokus kepada berkat jasmani itu tanpa kita tahu bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu melebihi, gitu ya. Berkat Tuhan itu melebihi berkat materi, berkat jasmani ini. Maka kita melihat ketika bagian firman Tuhan ini ditulis, ini boleh menyatakan kepada kita Bapak Ibu kekayaan berkat Tuhan yang berlimpah itu. Kekayaan berkat Tuhan yang dikatakan Bapak Ibu berlimpah-limpah itu dinyatakan kepada setiap kita milik kepunyaannya. Kita yang adalah gerejanya. Maka ketika kita membaca Bapak Ibu di dalam bagian bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 27, ini bukanlah sekedar formula ucapan berkat kuno. Karena apa? Karena ini adalah deklarasi ilahi dari Allah sendiri kepada umatnya. Tuhan memerintahkan para imam, bisa dikatakan apa tadi Bapak Ibu, untuk apa? Meletakkan namanya atas bangsa Israel. Ya, sama seperti seorang ayah Bapak Ibu ya, kepada seorang anaknya. Ketika anaknya di dalam keadaan takut, ketika anaknya di dalam keadaan susah, tentu yang pertama-tama dia cari siapa Bapak Ibu? Orang tuanya, bukan? Gak mungkin dia berlari kepada orang lain. Dia akan mencari orang tuanya. Kenapa? Dia merasa bahwa bersama dengan orang tua, saya merasa apa? Ada penghiburan, ada rasa aman gitu kan? Karena apa? Orang tua nggak mungkin akan menelantarkan saya. Orang tua nggak akan mungkin membiarkan saya di dalam kesusahan. Mereka akan berupaya sedemikian rupa untuk apa? Menolong, menyatakan yang terbaik bagi saya. Maka kita bisa melihat ketika Tuhan menyatakan berkat ini menjadi satu meterai identitas bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Amin. Ketika dia katakan berkat ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah kalimat, sebuah deklarasi yang dinyatakan oleh Allah sendiri kepada gerejanya, kepada milik kepunyaannya, bahwa kita ini adalah miliknya. Kita berhak menerima segala kelimpahan berkat itu yang dinyatakan bagi setiap kita. Maka dalam kehidupan ini kita mungkin bertanya Bapak Ibu, terus mengapa kita mungkin sering di dalam kehidupan ini ya merasa ragu akan Tuhan? Padahal kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kalau Paulus mengatakan, juga Rasul Petrus mengatakan Bapak Ibu bahwa apa? Kita ini adalah ahli waris surga ya. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Kita ini masing-masing kita. Mengapa kemudian? Tentunya Bapak Ibu, ketika kita ya diberitahukan hal ini, tentunya akan memberikan penghiburan. Hanya sayangnya Bapak Ibu, kita tidak, hati kita, mata kita ini tidak tertuju kepada apa? Kepada warisan surgawi yang dinyatakan Allah kepada kita. Kita lebih tertarik kepada apa Bapak Ibu? Kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kepada kemilauan duniawi ini. Padahal apa yang ada dalam dunia ini akan segera berlalu, akan segera berakhir. Tapi mengapa hati kita begitu terpaut? Mengapa hati kita itu begitu Bapak Ibu yang melekat kepadanya? Kalau sesuatu itu akan kita tinggalkan kelak. Maka Tuhan ingin katakan kepada kita, ini adalah bagian yang diberikan Allah kepada kita. Berkat Tuhan bukan sekedar sebuah harapan kosong. Berkat yang dinyatakan Allah kepada kita bukan hanya sekedar lip service yang hanya Bapak Ibu ya menghibur kita sesaat, tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih melihat kebenaran akan kebinasaan, nanti kita melihat ya, sesungguhnya kita akan tersadar gitu Bapak Ibu ya,
Bahwa apa? Bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar harapan atau doa yang pasif atau sebuah pengharapan yang kosong, tetapi ini adalah hal yang sungguh-sungguh nyata. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu, mengapa kita tahu? Ya, di dalam berkat ini Bapak Ibu kita melihat ya bahwa di sana dikatakan tadi bahwa Allah itu ya menyuruh kepada siapa ini, kepada si Musa untuk berbicara kepada Harun. Karena tahu posisi Harun adalah sebagai seorang imam, sedangkan Musa adalah sebagai seorang nabi ya. Dia berbicara, Tuhan mengatakan kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, karena Israel adalah milik kepunyaan Allah ya. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau. Perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kata Tuhan, 3 kali kata Tuhan yang ditulis dengan huruf besar di sana ya. Kalau kita melihat NIV itu pakai kata Lord juga huruf besar semua, atau dengan kata lain dinyatakan di sini bahwa dia adalah Yahweh ya. Pemakaian kata besar menyatakan identitas Allah, keberadaan Allah yang dari kekal sampai kekal, yang boleh menyatakan segala kemurahannya yang tiada tertahankan gitu Bapak Ibu ya, yang enggak ditahan-tahan. Untuk siapa? Untuk umat kepunyaannya. Maka kita melihat ketika ada 3 kata berkat di sini, ada 3 berkat Bapak Ibu ya, yang masing-masing berkat itu ada 2 ya, berkat yang dinyatakan di sana. Kita melihat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, bahwa di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Mengapa hal ini dicatat? 3 berkat ini dicatat Bapak Ibu, karena saat itu adalah orang Israel itu ya di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang terpenting yang umat perlu perhatikan dan juga perlu mereka melihat Bapak Ibu di tengah-tengah ketidakpastian. Dalam arti kata, yang pertama kita melihat tidak pasti dari segi waktunya. Berapa lama mereka harus melewati padang gurun? Ya, berapa lama mereka harus istilahnya itu memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan? Seberapa jaraknya Bapak Ibu? Mereka nggak tahu. Mereka hanya menurut apa yang Tuhan boleh kerjakan. Jauh dekatnya itu bukan urusan mereka, tapi bagaimana mereka belajar untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat medan yang mereka tempuh itu bukan seperti kita lewat jalan tol. Ini adalah padang gurun Bapak Ibu ya. Ada tantangan, ada ancaman yang harus dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Suhu yang begitu ekstrim, musuh-musuh yang mungkin datang menghadang mereka. Maka kita melihat ketika mereka di tengah-tengah keadaan seperti ini Bapak Ibu, satu-satunya yang dapat menghibur mereka adalah berkat Tuhan yang boleh dinyatakan. Maka Tuhan katakan kepada mereka seolah, kamu jangan takut bahwa aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia memberkati kita dengan berkat keselamatan melebihi. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, berkat-berkat yang memang secara jasmani itu mereka alami, mereka juga rasakan. Seperti apa? Kita melihat ada mana gitu ya, ada burung puyuh, dan kita juga melihat Bapak Ibu bagaimana penyertaan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tuhan katakan apa? Kasut mereka tidak menjadi robek, pakaian mereka pun tidak menjadi robek gitu ya, selama perjalanan mereka di padang gurun. Berkat pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan sedemikian rupa dalam kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu, berkat itu tidak berhenti hanya pada kebutuhan jasmani, kepada dikenyangkannya perut, kepada dicukupkannya segala kebutuhan kita. Karena apa? Karena yang ingin Tuhan nyatakan di sini adalah berkat keselamatan. Tuhan menuntun mereka. Tuhan sedang mengarahkan mereka kepada keselamatan yang dinyatakan melalui
Nanti kita melihat keselamatan sejati itu datangnya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini menjadi satu, dikatakan Bapak Ibu kalau kita melihat dia adalah harta yang sejati. Ya, harta yang sejati dalam kehidupan setiap kita, melebihi roti mana, melebihi daging burung puyuh. Ya, melebihi segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah harta sejati bagi setiap kita orang yang percaya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah mengatakan Tuhan memberkati kita, ya, dan berkat ini Bapak Ibu dikatakan secara progresif itu akan semakin berlimpah-limpah. Karena apa? Karena kita akan menuju satu titik, kita akan menuju satu tujuan, yaitu surga yang baka. Di sana kita mendapatkan kepenuhan, kelimpahan berkat yang dinyatakan kepada kita itu sedemikian rupa. Tidakkah hati kita bersyukur setiap waktu? Terkadang Bapak Ibu sangat sulit bagi kita untuk bersyukur kepada berkat Tuhan. Mana berkatmu? Karena apa? Berkat itu selalu kita identikan, selalu kita wujudkan di dalam benda gitu ya, di dalam materi, di dalam sesuatu hal yang jasmani gitu ya. Terkadang Tuhan izinkan kita Bapak Ibu melewati ketika kita menghadapi tantangan. Mungkin perubahan itu tidak nyata, tapi kita melihat akan apa yang dinamakan kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tuhan sudah tolong kita di masa lalu, di masa sekarang pun kita yakin Tuhan akan tolong kita, bahkan di masa depan kita. Maka dikatakan satu pujian lama Bapak Ibu, dia pegang tanganku dan pimpin sampai kesudahan hidup kita dalam dunia ini Bapak Ibu. Dia akan selalu ada untuk kita, menggandeng, membimbing kita, memberkati kita sedemikian rupa. Dan puncak dari berkat itu Bapak Ibu, yaitu di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memiliki harta dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 Bapak Ibu, dia mengatakan, diberkatilah orang yang apa? Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang gitu ya. Kalau bahasa versi Inggrisnya kan blessed gitu ya. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan tidak katakan diberkatilah orang yang punya banyak hal gitu ya. Enggak, dia katakan berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang, kalau kita melihat apalagi Bapak Ibu, yang murah hati. Diberkatilah orang yang berduka cita. Kita melihat bahwa berkat-berkat ini tidak ada kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan berkat jasmani. Semuanya berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Bukan berarti berkat jasmani kemudian Tuhan tidak perhitungkan. Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ibaratnya Bapak Ibu itu adalah bonus. Tidak mungkin Allah tidak pelihara kita. Tidak mungkin Allah tidak mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita belajar dalam hidup ini, kita tahu bahwa yang terpenting adalah masalah kekekalan itu di dalam diri kita. Dalam dunia ini Bapak Ibu, kita nggak pernah bisa memastikan seberapa panjang usia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pasti, kita akan segera meninggalkan dunia ini. Dunia yang hanya sementara menuju kepada kekekalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Keberkatan secara rohani, maka keberkatan secara jasmani itu akan mengikuti. Ya, Mazmur pun mengatakan apa Bapak Ibu? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dibiarkan kelaparan, ya. Tidak dibiarkan oleh Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel ya, sedemikian rupa di padang gurun, sesuatu hal yang mustahil, tetapi di tangan Tuhan menjadi mungkin. Amin. Amin. Mereka mengemukakan keinginan mereka, Tuhan bosan loh makan mana terus gitu kan. Tuhan berikan mereka daging burung puyuh. Walaupun mereka makannya dengan keserakahan mereka Bapak Ibu ya, tapi Tuhan berikan.
Maka kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh tadi pujian mengatakan Engkaulah Tuhan segalanya. Ketika kita mencari keberkatan secara rohani seperti apa yang Tuhan nyatakan, karakter Kristen di dalam khotbah di bukit itu menjadi bagian yang nyata atas kehidupan kita Bapak Ibu. Maka kita melihat berkat-berkat jasmani juga akan mengikuti. Dan tidak hanya itu, dia katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau kita melihat konteks dalam perjanjian lama waktu bangsa Israel Bapak Ibu, perlindungan Tuhan dinyatakan melalui apa? Ada yang tahu? Siang hari yang panas melalui tiang awan. Malam hari yang begitu dingin, begitu ekstrim dingin, dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka melalui tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menghalau musuh-musuh mereka. Tuhan istilah itu mengalahkan segala hal yang menjadi tantangan di depan mereka. Tuhan ada berperang bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan sebuah harapan kosong ya. Kenapa? Bangsa Israel sungguh-sungguh mengalami akan hal itu. Mereka sungguh-sungguh melewati situasi-situasi yang sulit, tapi Tuhan luputkan mereka, Tuhan lindungi mereka. Terlebih Bapak Ibu kita melihat perlindungan Tuhan tidak hanya Bapak Ibu dilindungi kita dari mara bahaya, tidak hanya dilindungi kita dari apa? Kecelakaan dalam dunia ini, tetapi perlindungan Tuhan dinyatakan kalau kita melihat kepada salib Kristus. Salib Kristus boleh menolong kita bahwa Tuhan melindungi kita dari apa? Yang namanya kebinasaan. Salib Kristus, kita melihat perlindungan Tuhan dinyatakan kepada kita. Melindungi kita dari apa? Kecemaran dosa yang membawa kepada kebinasaan. Karya Kristus di atas kayu salib menolong kita, melindungi kita dari segala hal yang jahat. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita tahu bangsa Israel sungguh-sungguh mengalami, dan juga demikian Dia pimpin kita, Dia lindungi kita, Dia sertai kita melebihi ya Bapak Ibu ya, kita dihindarkan dari kecelakaan secara duniawi ini, Dia hindarkan kita dari mara bahaya secara duniawi ini. Hal yang terpenting, Dia sudah melindungi kita dari musuh yang ganas, yaitu apa? Kutuk dosa itu. Maka kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa melihat ya, Tuhan itu menyinari, dikatakan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Gak semuanya orang Bapak Ibu ya, bagaimana kita melihat ya, bagi bangsa Israel sendiri, mereka melihat meskipun apa Bapak Ibu, meskipun itu tidak secara langsung, mereka melihat wajah Tuhan karena apa? Gak mungkin gitu ya, mati orang yang melihat. Tapi bagaimana Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Ya, ketika mereka di padang gurun, ketika mereka di dalam perjalanan itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Di dalam bentuk ibadah, kita melihat Bapak Ibu kemuliaan Tuhan juga di sana dinyatakan. Maka kita melihat Bapak Ibu, di kita yang hidup di dalam perjanjian ini ya, hari ini di dalam anugerah Yesus Kristus, bahkan Paulus ingin mengatakan bahwa kelak kita akan berjumpa muka dengan muka ya. Kita berhadapan wajah dengan wajah. Kapan Bapak Ibu? Nanti ketika kita ada di dalam kerajaan surga. Dan bukankah Kristus yang datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu ya, Dia yang pernah hadir dalam dunia ini, dikatakan Dia adalah perwakilan. Melihat Kristus adalah melihat kepada Allah sendiri. Dia yang menyinari dengan wajahnya, dan dikatakan memberi engkau kasih karunia. Perhatikan Bapak Ibu, memberi engkau kasih karunia, bahwa kita ini enggak layak ya. Kita ini enggak sepantasnya mendapatkan kemurahan Tuhan.
Kita ini tidak sepantasnya seperti bangsa Israel yang sering gimana Bapak Ibu? Menggerutu, yang sering marah, yang sering ngomel, yang sering mengeluh, yang sering, waduh, kita nggak bisa melis gitu ya. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku menyinari engkau dengan, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan wujud kasih karunia yang terbesar itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Maka Bapak Ibu dikatakan kita bukan layak, tapi kita dilayakkan. Kita ini bukan benar, tapi kita dibenarkan. Menyadarkan bahwa hidup kita, kalau kita boleh ada saat ini Bapak Ibu, semua kasih karunia Tuhan. Semua belas kasihan Tuhan. Bahkan ketika kita punya iman kepada Kristus, kita boleh percaya kepada Dia, dikatakan itu adalah kasih karunia. Mungkin kita berpikir, Tuhan temanku loh sama-sama dengar firman, tapi kenapa dia menolak? Mengapa dia tetap mengeraskan hatinya? Tapi bersyukurlah Bapak Ibu ketika kita boleh percaya kepada Tuhan. Ketika kita boleh beriman kepada Tuhan. Itu pun adalah pemberian Allah kepada kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ya, di dalam berkat Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan setiap kita. Israel yang seharusnya itu Bapak Ibu binasa, tetapi mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Allah. Kita melihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-26, sana dikatakan bagaimana Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu ya, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Ini berarti apa Bapak Ibu? Tuhan menghadapkan wajahnya itu, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang perkenanan Allah. Ya, perkenanan Allah yang diberikan bagi kita. Perkenanan Allah itulah yang menghasilkan apa yang dinamakan dengan damai sejahtera. Karena apa? Perhatikan, kita dulu adalah musuh-musuh Allah. Kita dulu adalah seteru. Kita ada di bawah bayang-bayang maut. Kita ada di bawah apa yang dinamakan murka Allah yang menyala-nyala. Bukan wajahnya yang penuh kasih mau merangkul kita, tetapi wajahnya Bapak Ibu di dalam murkanya yang menyala-nyala atas kita. Tetapi kasih karunia Tuhan dikatakan Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Perkenanan Allah menghasilkan damai sejahtera di dalam hati setiap kita yang sungguh percaya dan hidup di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita mau belajar pada kesempatan sore hari ini ya. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong kita. Perkenanan Tuhan itu Bapak Ibu dinyatakan melalui Kristus. Dia adalah kebenaran. Ya, Dia adalah dikatakan apa? Kemuliaan yang boleh menerangi setiap orang percaya. Kehadiran dan perkenanan Allah itu Bapak Ibu yang selalu apa? Kita kejar gitu ya, yang selalu kita usahakan. Karena apa? Kita melihat ketika hal itu tidak terjadi, maka hal apapun yang boleh kita lakukan Bapak Ibu untuk mendatangkan damai sejahtera dalam dunia ini adalah damai sejahtera yang semu. Oleh karena apa? Oleh karena Dia sendiri yang telah mendamaikan dirinya dengan kita manusia yang berdosa. Kasih karunia terbesar yang diberikan Allah adalah Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan persekutuan dengan Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan ya. Bagaimana Allah memandang kita, bukan karena lagu pujian yang diciptakan oleh almarhum Ibu Rahmiati ya. Dikatakan apa? Bukan karena kebaikan, bukan Tuhan tuh menoleh kita, wah kamu banyak talentanya. Enggak Bapak Ibu, waduh kamu ini pintar. Enggak, bukan karena kecakapanmu, bukan pula karena baik rupamu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena apa? Karena anugerah Tuhan. Dikatakan Dia memandang kita itu bukan karena sesuatu apa yang ada pada kita. Dia menerima kita
Bukan sesuatu Bapak Ibu karena kita baik terlebih dahulu ya, tidak. Tetapi Dia dikatakan apa? Menerima kita di dalam anugerahnya. Relasi yang erat antara Allah dan umatnya ini menjadi sesuatu Bapak Ibu yang boleh mendatangkan damai sejahtera, yang boleh mendatangkan shalom ya, yang berarti bukan hanya ketiadaan konflik, yang bukan berarti Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, keadaan aman, keadaan tentram, bukan. Tetapi kesejahteraan yang menyeluruh, baik jasmani, terlebih Bapak Ibu, keadaan rohani kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang dikatakan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Raja Damai, dan kita boleh didamaikan dengan Dia. Maka satu hal Bapak Ibu sebagai penutup di dalam renungan kita pada saat ini, ya, kita melihat bagaimana Allah itu boleh senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan keselamatan dan anugerah di dalam Kristus Bapak Ibu itu boleh dinyatakan secara melimpah atas kehidupan kita. Dan perhatikan bagaimana pemeliharaan Allah atas gerejanya, pemeliharaan Allah atas umatnya, ini sungguh-sungguh boleh nyata. Amin. Amin. Bukan hanya itu, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup di dunia ini, ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu Bapak Ibu bukti kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin mulai resah dan gelisah, bukan lagunya Obi Mesa ya. Ketika kita mungkin mulai cemas, ketika kita mungkin mulai gundah gulana, ketika kita mulai khawatir di dalam kehidupan ini, ingat kembali berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Damai sejahtera itu Bapak Ibu bukti kehadiran Allah, bukti bahwa kita ini adalah miliknya. Biarlah kiranya kita boleh terus berespon atas segala kemurahan Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu boleh nyata atas kehidupan kita hari lepas hari. Saya undang Bapak boleh berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Biar dalam waktu, di dalam sisa kehidupan kita dalam dunia ini Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah Tuhan. Dan kita boleh terus mengalami damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, ucapan berkat ini bukan hanya sebuah format berkat kuno yang telah dinyatakan oleh Harun sebagai imam kepada Israel milik kepunyaanmu. Tetapi ini adalah deklarasi yang keluar dari Allah sendiri yang boleh menyatakan begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada milik kepunyaanmu. Sungguh-sungguh dirasakan oleh Israel dan sungguh-sungguh dialami oleh mereka. Bagaimana berkat, perlindungan, bagaimana Tuhan Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu Tuhan. Bukti kemuliaan-Mu Engkau perlihatkan kepada mereka. Dan bagaimana kasih karunia yang selayaknya kami tidak layak untuk menerima, itu sudah Engkau nyatakan. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada setiap kami. Itu berarti perkenanan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami menjadi sesuatu yang nyata. Dan perkenanan Tuhan boleh menghasilkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah bukti kehadiran-Mu Tuhan setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh selalu bersyukur Tuhan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Biarlah kami boleh terus bersyukur Tuhan untuk boleh terus mengejar apa yang dinamakan dengan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Karena kami tahu keberkatan secara jasmani itu akan Kau nyatakan sebagai bukti pemeliharaan. Biarlah kami boleh masing-masing Tuhan percaya kepadamu. Karena kami tahu kalau kami masing-masing juga akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan-Mu kelak Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan yang boleh menuntun kami hari lepas hari untuk kami boleh berjalan pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah kan Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali.
boleh menerima berkat kasih kemurahan-Nya lewat firman-Nya saat sore hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap kita. Atas nama pengurus dan jemaat dari GIA Tengger mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rian yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Maidi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu. Saya berdiri di sini ini 3 bulan sekali ya. Jadi memang kami dari Divisi Pemuda mengadakan sebuah ibadah profesional muda yang kami namakan dengan Living Stone. Jadi kebetulan 3 bulan setelahnya yang kemarin, ini tepat di hari Sabtu besok tanggal 27 September, kami akan mengadakan ibadah Living Stone yang akan membahas tentang semakin memberi apakah semakin kaya. Nah, jadi mungkin kalau misal Bapak Ibu sempat kepikiran atau mungkin punya pengalaman ketika habis memberi ternyata dapat berkat, atau sebaliknya lupa memberi terus ternyata kena musibah. Nah, sempat berpikir mungkin apakah memang itu karena saya memberi atau saya lupa memberi. Nah, jawabannya ada di ibadah kita Sabtu depan. Dan ibadah ini dikhususkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang berusia 21 sampai 49 tahun. Dan ibadah ini juga akan dilayani oleh Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Beliau ini adalah seorang yang memiliki jabatan cukup tinggi di salah satu hotel di Bali. Jadi selain kita akan membahas tentang firman Tuhan, kita juga akan membahas tentang finansial. Jadi mungkin Bapak Ibu yang penasaran sebenarnya finansial atau pengaturan finansial yang seperti apa sih yang baik gitu ya. Dan terutama juga berlandaskan firman Tuhan bisa hadir untuk di ibadah Living Stone kami. Ya itu aja. Jadi untuk ibadah ini juga akan diadakan di Dharma Harapan di lantai 2 jam 17.30 hari Sabtu besok. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berusia 21 sampai 49 tahun bisa hadir di ibadah Living Stone kami. Itu aja mungkin dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Maidi. Ya, terima kasih Saudara Christian. Mari kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang boleh memimpin menyertai kehidupan kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.